Halo, bro. Maksudnya suara aku? Kedengaran, kedengaran. Oke, sore hari ini kita bersama Bung Aldi. Bung Aldi ini kawan saya yang aktif di dunia pemudaan. Beliau juga telah menjadi motivator untuk teman-teman pemuda baik di Makassar maupun di kota-kota yang lainnya. Halo, Bung Aldi, apa kabar? Alhamdulillah baik, saudara. Saudara bagaimana kabar? Sehat. Sudah pernah Sehat periksa? ya, mudah-mudahan. Siap. Sudah pernah periksa COVID, bro? Saat ini belum pernah. Terus terang, saya yang paling takut itu di apa? Apalagi namanya ini, karena pernah kasus langsung ada di rumah sakit. Di apa lagi? Jawab nama. Divonis. Saya paling takut itu divonis. Alhamdulillah masih standby di rumah, jadi saya yakin mudah-mudahan sehat lah. Amin. Akhir-akhir ini saya lihat sibuk, bro ya. Sibuk kasih donasi bantuan-bantuan Ya. APD untuk siapa saja itu kemarin. Iya, alhamdulillah kemarin kita bersama relawan dengan teman-teman hobi kerja. Kebetulan kita terlibat dalam aksi kemanusiaan dengan teman-teman, dan kebetulan juga ada kesempatan kita sediakan redikan barang berupa masker ya. Kita tahu di Makassar itu masih banyak yang beraktivitas di luar, apa dan sebagainya, tetapi dia alasan untuk melanjutkan proses kehidupan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Di sisi lain juga mereka harus jaga kesehatan, makanya itu turun kita sebagai sesama manusia harus saling memperingati, saling mengingatkan, minimal kita mencegah penyebaran itu dengan memakai masker. Jadi kami bersama tim kemarin turun di Hertasni, membagikan ada sekitar 150 masker untuk warga masyarakat di sana yang masih beraktivitas. Oh, jadi begitu. Metode pembagiannya kemarin yang kita lakukan itu langsung di jalanan atau kita door to door ke rumah warga ya? Untuk kemarin karena barangnya mungkin tidak terlalu banyak kita produksi, yang kita buat hanya beberapa, jadi kita fokuskan hanya satu titik saja. Itu pun di sana baru beberapa meter itu sudah habis, karena memang banyak masyarakat yang belum memiliki ini. Artinya banyak sekali orang yang menimbun baru tidak membagikan juga terhadap masyarakat yang membutuhkan. Begitu. Jadi ini masker kita produksi sendiri sama teman-teman hobi kerja atau? Ya, kebetulan itu masker karena kita memiliki ada teman yang orang tuanya pintar buat masker. Jadi barang itu dibuat dari daerah kemudian dikirim ke kota dengan jadi bahannya memang kita sudah sediakan, sisa dibuat di sana. Setelah selesai sekitar 3 sampai 5 hari produksi, dikirim barangnya ke Makassar. Nah, karena kemarin banyak berita sampai di Goa, sampai di sini sudah tersebar di mana-mana, makanya kita cepat tangkap dengan persoalan itu, yaitu dengan membagikan masker kepada masyarakat dan teman-teman. Meskipun tidak seberapa ya, tapi setidaknya kita ada peran lah sedikit menghadapi memutus mata rantai COVID ini. Ya. Begitu. Bagaimana reaksinya teman-teman warga yang sempat terima pembagian masker dari teman-teman hobi kerja? Nah, kebetulan kemarin saking antusiasnya itu masyarakat di sana, baru kita beberapa menit itu sudah hampir habis. Iya.
Jadi apa rencananya lagi ini, Bung Aldi sama teman-teman hobi kerja untuk selanjutnya penanganan COVID-19 ini? Misal, itu kayak masih kayak itu. Ya dulu keton. Ada temanku di depan, misal, bawa ambil kayak masker di dalam dulu. Di kantor. Tunggu dulu ketua, ada yang kebetulan ada teman ini yang mau bawa ke kampung masker, jadi saya ambilkan dulu untuk dibagi-bagikan di masyarakat sana ya. Saya ambilkan dulu ketua ya. Siap-siap. Luar biasa ini ya. Jadi teman-teman, ini Bung Aldi sedang ada temannya di depan rumah lagi mau ambil masker, katanya mau dibawa ke daerah, entahlah daerah mana. Intinya ini bentuk donasinya teman-teman lagi di sana, teman-teman hobi kerja akan bagi masker ke daerah lagi, entah berapa jumlahnya, nanti kita tanya. Minum dulu. Aku lihat begini tampilan. Oke, saya muncul lagi. Oke. Kebetulan ada beberapa ready ini bukan untuk dijual ya, untuk dibagikan kepada teman-teman yang masih kekurangan. Ada beberapa biji lah. Nah ini teman saya satu kampus saya tadi, dia mau pulang kampung dan beberapa teman, jadi saya sempat kasihkan dia untuk jaga kesehatan. Jangan sampai dia menyebar virus sampai di kampung kita di Bone. Bahaya itu. Oh ya. Berapa yang dibawa tadi sama teman tadi itu? Saya bagikan dia masker dan hand sanitizer juga bagikan sedikit. Untuk dipakai persiapan selama perjalanan dan sampai di sana. Keren, keren. Selanjutnya apa rencananya teman-teman hobi kerja dan Bung Aldi nantinya ke depan beberapa hari mungkin ke depan ini? Ya, kebetulan karena kita karantina di sini, kita sudah memasuki fase berapa hari yang karantina ya. Sudah hampir 23 hari aktivitas kita kalau di hobi kerja itu, kita harus mempersiapkan diri menghadapi pasca pandemi ini. Kita mengetahui nanti pasca selesainya ini kasus virus, perekonomian akan menurun drastis. Artinya sumber daya pribadi kita harus dimaksimalkan, ditingkatkan. Makanya kita bersepakat kumpul di suatu tempat untuk mengupgrade ilmu pengetahuan. Entah kayak kita bahas tentang bisnis, bahas tentang kepemimpinan, bahas tentang dan lain sebagainya harus kita bahas. Karena kenapa? Di sisi lain, kalau kita tidak ada aktivitas, kita akan suntuk dengan sendirinya. Yang kedua, ketika manusia tidak memiliki aktivitas, dia akan selalu merasa takut dan selalu merasa dihantui dengan adanya kasus virus ini. Makanya hari-harinya kita di sini, khususnya di hobi kerja, tetap beraktivitas seperti biasanya, tetap menjaga kesehatan, itu dengan karantina, melaksanakan program-program yang sifatnya menambah pengetahuan. Keutamanya, yaitu kita menghadapi nanti, meskipun di 10-11 ini selesai kasus, kita tetap siap menghadapi apapun yang terjadi nanti di Indonesia. Jadi beberapa hari ini kita sudah susun materinya, kita sudah susun programnya, jadi aktivitasnya dari pagi sampai sore ada semua, mulai dari belajar, istirahat yang cukup, olahraga, dan banyak hal yang kita lakukan demi tetap merefresh ilmu pengetahuan dan tetap menjaga kesehatan. Begitu mungkin. Oh, jadi ini kegiatannya yang kita ceritakan tadi ini itu sementara dirancang di? Iya, banyak perusahaan. Kebetulan ini kan kalau kita di kantor ini banyak perusahaan yang langsung mengambil keputusan itu dengan PHK karyawan dan lain sebagainya. Kita tidak.
Kita itu metodenya kita tetap sama-sama berjuang, kita tetap sama-sama tinggal, kita sama-sama menghadapi kasus ini. Insya Allah setelah selesai kasus ini kita akan sama-sama jalan lagi untuk mengembangkan potensi bisnis kita dan kita pasti bisa melewati. Jadi teman-teman tetap terkumpul dengan beberapa titik, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, dan ada di Jawa. Beberapa titik itu dengan melaksanakan pelatihan seperti ini, meeting Zoom, diskusi online, setiap hari tetap kita laksanakan seperti itu. Demi menjaga silaturahmi dan komunikasi, kekompakan, dan bentuk loyalitasnya kita terhadap perusahaan atau tempatnya kita mengambil ilmu pengetahuan. Begitu, Pak. Jadi produktivitas dan kreativitas tidak boleh berhenti di tengah. Ya. Ini, kan? Jadi hasil kajiannya beberapa profesor di masyarakat Indonesia itu, kalau penanganan kasus pandemik ini dengan sistem seperti ini, bisa saja ini akan panjang kasusnya. Itu sudah diprediksikan mungkin sampai bulan 11. Wow. Nah tentunya apa kesiapan nanti ketika memang sampai bulan 11. Banyak yang tidak mempersiapkan diri, banyak yang masih santai di rumahnya, banyak yang menunggu kepastian dari pemerintah. Itu kalau begitu yang kita lakukan, maka kita tidak ada aktivitas, maka kita akan pasrah dengan keadaan. Nah, tentunya kita tidak mau seperti itu. Tentunya kita tidak ingin seperti mereka yang tidak ada aktivitas. Masa dengan berakhir dengan kasus ini kita tidak tetap melakukan menambahkan skill, kan bisa di rumah, kan bisa di tempat di mana saja selama kita ada niat untuk belajar. Kan begitu? Ya. Kalau diprediksi sampai bulan 11 pandemi ini, berarti kasus PHK mungkin akan 85% atau mungkin sampai 90% perusahaan akan melakukan hal tersebut, ya Bung Aldi. Banyak sekali akan terjadi kasus di masyarakat Indonesia kalau ini berkepanjangan ya. Terutama ketika memang masyarakat tidak disuplai dengan sumber sebagai kebutuhannya untuk diberikan, maka terjadi di masyarakat di Indonesia akan terjadi perampokan di mana-mana, kekerasan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Itu akan terjadi di negara kita. Artinya, iya kan? Itu akan terjadi. Sekarang saja kasus teman-teman di Medan, karena beberapa aktivitas yang dihentikan itu, kantor itu sudah terjadi perampokan, sudah diambil kipas dan sebagainya. Ini bagian kecil ya. Kalau ini berkepanjangan, tentunya tanpa bantuan dari pemerintah, tanpa suplai dari pemerintah sesegera mungkin, yang terjadi seperti itu. Mungkin kita akan saling mencurigakan, saling ini, bahkan kita rela melakukan apapun demi melanjutkan proses hidup. Itu akan terjadi nanti, Ketua. Nah, harapannya kita demi untuk menghadapi kasus ini, karena memang pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa ada sekian 400 triliun sudah disediakan anggaran untuk baik dari segi kesehatan, sosial, dan sebagainya. Saya harap itu suplainya itu harus jelas. Jangan sampai ini dijadikan sebagai lahan atau limbung untuk dijadikan kekayaan pribadi setiap orang. Itu suplainya sudah jelas berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk sosial, berapa persen yang sudah PHK, berapa persen untuk anak di usia umur, berapa persen untuk ibu yang hamil. Itu sudah jelas pembagiannya. Tapi sekarang masih banyak daerah yang belum tersentuh dengan bantuan itu. Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Sedangkan pencitraan di mana-mana, pencitraan di akun media sosial, pemerintah sudah menyediakan ini, namun belum dinikmati keseluruhan masyarakat. Hari ini kasus positif COVID-19 itu sudah mencapai angka 4.800 ya kalau tidak salah ini. Ya. Itu besar sekali. Dalam satu pekan ini bertambah sudah 1.000 ya, kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau Bung Aldi lihat bagaimana pemerintah punya strategi menangani COVID-19 ini, menurut penilaian Bung Aldi ini bagaimana? Ada dalam penyampaian Presiden kita kemarin itu jelas bahwa pemerintah tidak akan melockdown aktivitas di Indonesia, itu sudah jelas. Dia hanya menyampaikan bahwa kita akan pemeriksaan secara massal. Tapi pertanyaannya adalah
apakah alat di Indonesia yang masuk ini sudah cukup atau tidak? Apakah kesediaan tenaga kesehatan di Indonesia ini sudah cukup atau tidak? Itu masih menjadi tanda tanya buat kita semua. Karena kalau memang pemeriksaan secara massal, bagaimana bentuk suplai alat kesehatan untuk sampai di daerah? Sampai di daerah ini pun nggak jelas mereka bantuannya. Sudah ada juga kasus dan sebagainya. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu sekretaris desa yang ada di Kabupaten Maros. Ya. Saya bilang, setiap desa memiliki anggaran setiap tahunnya, yaitu update itu ada 1 sekian M, ada yang hampir 2 M, ada yang hampir 3 miliar. Kenapa bukan anggaran tersebut dipakai untuk pengelolaan sistem kesehatan? Kenapa malah dibuatkan alasan, dibuatkan serumit mungkin untuk dipakai anggaran itu? Padahal ini kasusnya sudah besar loh. Jadi dia adalah seperti ini. Kita ini juga menunggu instruksi dari pusat. Kalau pusat menginstruksikan bahwa anggaran itu dilimpahkan untuk penanganan kasus ini, maka kita akan pakai itu. Tapi sekarang baru beberapa persen untuk dilimpahkan bagian untuk kesehatan. Ya. Jadi bagaimana kalau begitu? Di daerah pun tidak bisa tersuplai, di kota pun tidak bisa, di pusat pun kocar-kacir. Lain keinginan pemerintah pusat, lain pihak gubernur, lain pemerintah, lain semua. Ya, betul. Sehingga memang ini kita tidak satu frekuensi dalam menangani tentang kasus ini. Tidak satu frekuensi. Semakin rumit nih. Semakin rumit ini barang. Begitu mungkin Pak Ketua. Tadi Saya cuma berharap bahwa tentang kasus ini jangan sampai kemarin cocok yang disampaikan dalam saya nonton di salah satu beritanya, jangan membuat masyarakat jadi panik. Jangan membuat masyarakat jadi takut dengan kasus ini. Buat masyarakat bahwa ini bisa dilawan, ini bisa sembuh, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa kasus. Yang menghancurkan masyarakat Indonesia sebenarnya adalah akun media sosial yang terlalu meninggikan tentang kasus ini, yang terlalu meninggikan bahwa kalau terjadi seperti ini, kita akan meninggal. Padahal dia tidak mengkaji dan meneliti secara dalam. Coba kita lihat orang-orang yang terjangkit dan meninggal. Coba kita lihat orang-orang yang sembuh dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sana teman-teman ada sampai kajiannya. Ternyata dalam fase selama 7 hari ketika kita melewati, kita tidak perlu mungkin pergi mungkin ke rumah sakit, kemudian kita periksa dan lain sebagainya. Cukup memang kita stay di rumah, dan ketika kita lewati itu, kita akan sembuh dengan sendirinya. Tapi banyak yang takut dengan pemberitaan berita, penyampaian ini, sehingga dia beranikan ke sana sampai dia divonis. Orang kalau divonis itu, fisikisnya akan hancur, psikologinya akan rusak. Itu yang sebenarnya mengganggu mereka, bukan penyakitnya. Padahal penyakitnya ini cukup menambah imun kita, menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita, imun kita, kesehatan itu sudah pasti dilewati. Nah, ketika kita deteksi orang-orang yang meninggal itu di bawah umur, memang misalkan dia kena memang paru-paru, dia kena asma, dia kena ini. Kasus seperti COVID, ya memang karena memang sudah penyakitnya sudah komplikasi, wajar saja dia meninggal kan. Tapi kalau pemuda, anak-anak dan sebagainya, itu akan meninggal ketika dia ketakut. Parno namanya. Melalui ketakutan dalam dirinya. Itu kalau dilewati tidak. Nah, ini yang terjadi selama ini. Ini yang terjadi yang kita lihat. Pemerintah belum mengeluarkan tidak pernah menyampaikan bahwa yang meninggal umur sekian, tidak pernah datanya seperti itu yang kita dapat. Dia hanya menyampaikan kasus jumlahnya sudah sekian ribu, yang meninggal sekian ribu, yang sembuh sekian ribu. Makanya kita harus kajiannya sampai di dalam situ. Makanya menarik sekali tadi saya nonton itu ya tentang COVID itu. Nah, COVID ini sebenarnya kan jauh-jauh sebelum abad itu sudah ada ini sebenarnya, sudah tersebar memang seluruh dunia. Ya. Hanya karena persoalan dulu kan tidak ada media, tidak ada informasi, tidak ada penyampaian seperti sehingga kita tidak takut, tidak separno ini kan. Ya. Sekarang dikit-dikit orang yang meninggal meskipun bukan COVID, dinyatakan COVID, orang takut lagi kan. Begitu yang terjadi, Ketua. Ya, saya perhatikan juga, ya betul. Ada pemuda-pemuda kita yang takut. Tapi ada juga banyak yang terlalu berani saya lihat.
karena di media-media sosial saya lihat Iya, beberapa hari ada ini juga sih seperti itu. masih banyak yang kumpul-kumpul di tempat-tempat olahraga, di jalan-jalan naik sepeda olahraga. Masih banyak, dan kemarin juga masih banyak yang dibubarkan di warkop-warkop. Waduh, itu Iya. bagaimana menurut kita itu? Kemarin pemberitaan itu sempat jadi sorotan sih sebenarnya. Karena kenapa? Kenapa masyarakat melakukan seperti itu? Karena mungkin pihak pemerintah belum tegas menangani persoalan ini. Belum tegas ya. Seandainya dia metodenya seperti India, seperti ini dan lain sebagainya, bahwa seperti di Vietnam menginstruksikan ketika ada yang mengganggu aktivitas lockdown ini, maka kita akan tembak mati. Kalau di Indonesia tidak disampaikan saja, ya kalau orang disampaikan begitu kan menganggap sesuatu ini. Nah, terus terang masyarakat Indonesia itu dikatakan dikena penyakit, dikatakan dia kena virus, kalau memang sudah ada keluarganya yang kena, ada kerabat dekatnya, baru dia sadar. Kalau hanya sekedar informasi-informasi seperti itu, banyak juga yang santai saja. Karena ada yang mungkin menganggap persesinya bahwa kematian itu sudah diatur dan sebagainya. Itu bukan permasalahan itu. Misalnya orang-orang kalau kena, anggaplah kita ini kena, tapi imunnya kita bagus, kesehatannya kita bagus, ya bisa saja kita tidak sampai harus masuk ke rumah sakit dan ya kan tidak mungkin sampai ke sana. Tapi bagaimana orang-orang lemah di sekeliling kita pindahkan dia virus, kita kasih kena dia virus, nah bisa saja dia kena, bisa saja dia masuk ke rumah sakit karena dia sudah mengalami komplikasi penyakit dalam dirinya. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kan menjadi pertanyaan sebelumnya, Johar, menjadi pertanyaan luar biasa buat kita semua. Kenapa negara-negara lain sudah kena, lantas kita sudah berhari-hari ini belum ada kasus di Indonesia? Makanya Iya beringat, itu. coba deteksi dulu, ya kan? Coba deteksi dulu, kenapa masyarakat Indonesia jangan-jangan memang kuat ini? Kalau memang kuat berarti tidak ada virus yang kena. Nah ternyata memang sudah banyak yang sudah kena virus ini. Deteksi banyak. Hanya karena tidak ada alat dan mata yang dilakukan tes masal, tapi bisa saja itu virus-virus itu main-main ke pemuda-pemuda yang sehat, ini semua masih menempel ke tubuh orang yang dalam keadaan beraktivitas sehat. Mungkin saja begitu kata persepsi saya. Jadi kan banyak tadi yang kita sebut ini efek-efeknya. Ada efek ekonomi, ada itu PHK, ada juga perampokan di mana-mana, penjarahan. Nah, kalau itu semua terjadi, ini kan akan semakin kacau. Sementara tadi Bung Aldi sampaikan sudah ada rencananya pemerintah untuk melakukan tes massal. Nah, sampai saat ini itu kan sudah hampir 1 bulan, 2-3 minggu yang lalu itu disampaikan oleh pemerintah akan diadakan tes massal. Sampai sekarang Bung Aldi sudah pernah melihat ada tes massal belum di kota-kota lain atau dimanapun itu? Sampai sekarang ini kalau secara pribadi belum ada. Kalaupun kita ada beberapa pemeriksaan, mungkin alatnya untuk orang-orang yang ada pihak jaringannya ya, atau ada kesempatannya untuk periksa. Tetapi secara keseluruhan, biasanya kalau mungkin di negara lain itu langsung, kau tinggal di rumahmu saja, nanti kami akan datang tim kesehatan akan memeriksa secara langsung. Mungkin begitu persepsi saya tentang tes massal. Karena kalaupun kita sama-sama ke rumah sakit, itu agak resisten sebenarnya. Itu sebenarnya virus, itu mengendap di suatu ruangan tertutup. Itu akan mati dengan ruangan terbuka seperti panas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita juga sama-sama misalkan ke rumah sakit, bisa saja kita terkena COVID semua di sana. Makanya prosesi tentang pemeriksaan massal itu menurut saya, ya pihak kesehatan menyediakan dengan pemerintah bekerja sama, menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa kita akan pemeriksaan masing-masing di kecamatan kah, di kabupaten kah, atau di manakah, dan semua masyarakat harus standby di rumah. Mungkin begitu persepsi saya tentang tes massal. Bukan hanya sekedar menyampaikan atau kita periksa di sana. Karena hasilnya ini lama. Butuh waktu berhari-hari untuk melihat hasilnya. Kan dari langsung ditahu. Betul. Ya. Jadi hari ini, kalaupun saya secara pribadi belum mendapatkan informasi secara langsung, bahwa kita akan masing-masing dites secara massal tentang kasusnya ini. Yang informasi yang saya dapatkan adalah ketersediaan alat sudah ada, dan kita akan segera diperiksa secara massal. Tapi itu penyampaian sudah beberapa minggu yang lalu ya. Betul. Dan sampai sekarang belum ada hasil nyatanya. Untung bagus ini karena beberapa relawan di Makassar, khususnya di Makassar, beberapa tim kesehatan
itu cepat tanggap dalam kasus seperti ini. Artinya setiap hari beberapa titik dia semprot daerah-daerah yang rawan perkumpulan, dia membagikan masker, dia membagikan hand sanitizer, beberapa organisasi pemuda dan sebagainya. Artinya antusias masyarakat Sulawesi Selatan itu sangat bagus. Tetapi meskipun kita melakukan seperti itu tanpa dukungan dari pihak pemerintah setempat, itu akan sia-sia karena masyarakat masih banyak yang tidak mengindahkan instruksi yang disuruh tetap di rumah saja. Di sisi lain juga kalau kita mau salahkan masyarakat, ya apa solusinya kalau kita suruh dia di rumah? Lantas berani nggak kita bayar cicilannya, membeli susu anaknya dan sebagainya? Itu kan belum ada bantuan seperti itu. Jadi serba salah juga kita ini sebenarnya. Kita menyalahkan orang lantas untuk melanjutkan kehidupan. Di sisi lain disuruh menjaga kesehatan. Makanya saya terharu sekali kemarin lihat di Makassar Info. Kami kalau di luar kami meninggal karena corona, tapi kalau di dalam rumah kami meninggal karena kelaparan. Artinya sama-sama meninggal katanya, lebih baik kalau begitu kita di luar saja. Itu yang terjadi, Ketua. Hai, pusing juga kita ini, Ketua. Nah, ini kan saat ini hampir semua kegiatan diliburkan. Kita lihat banyak sekali teman-teman kita khususnya di Makassar ini, teman-teman karyawan yang dirumahkan dan lebih pilih pulang kampung, teman-teman mahasiswa juga diliburkan dan lebih pilih pulang kampung untuk kuliah online. Nah, itu yang bagaimana menurut Bung Aldi itu? Karena kan setahu saya itu sangat berbahaya, sangat berpotensi untuk menyebarkan, sementara mereka kan juga belum tentu negatif. Bagaimana menurut Anda? Iya. Jadi bukan cuma mahasiswa dari Makassar yang pulang kampung, ya, dari berbagai luar kota itu. Bahkan dari Malaysia itu sudah 1000-an kemarin masuk di Bandara Kuala Namu Medan, itu sudah dikirim. Dan dia dikirim bertahap-tahap, 300 dulu. Pemerintah di sana sudah menyediakan bertahap dulu, ada 300 gelombang pertama, gelombang kedua, dan itu sudah ribuan dari TKW Indonesia masuk ke negara kita. Artinya mereka kembali kampungnya. Jadi ribuan masuk dan disolasi baru, setelah itu dianggap negatif, baru dikirim masing-masing ke daerahnya. Nah, kalaupun di kota kita di Sulawesi Selatan atau di Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa kabupatennya, contohnya kalau di kecamatan saya di Kahu, persisnya orang yang baru datang khususnya dari Makassar atau dari berbagai kota, mereka akan langsung dikumpulkan dalam satu titik. Kayak disediakan satu tempat, di sana mereka akan diisolasi diri selama 14 hari sebelum masuk ke keluarganya. Jangan sampai dia juga menyebarkan virus ke keluarganya, karena itu sangat berbahaya. Dan ada beberapa desa juga seperti di Maros yang dilaksanakan di Desa Alat Tengah itu, dia kalau ada orang Makassar atau orang kota lain yang masuk di daerahnya, dia langsung tanya dulu dari mana, tanyakan dulu apakah pernah pergi di keramaian dan sebagainya. Kalau memang ini indikasinya membahayakan dan membawakan virus, maka dia dipisahkan di suatu tempat yang aman. Artinya setelah melewati proses 14 hari itu baru bisa bergabung dengan masyarakat sekitar situ. Itu beberapa yang dilakukan. Nah, makanya untuk beberapa tempat itu sudah beberapa yang tangkap tentang persoalan ini sebenarnya. Nah, tapi menjadi polemik buat kita semua juga, menjadi tantangan terbesar buat kita semua. Karena bagaimanapun buruknya, bagaimanapun tentang permasalahannya dirinya, kalau dia adalah keluarga kita tidak ikhlas. Jiwa kemanusiaannya kita ini terlalu tinggi, khususnya Sulawesi Selatan. Masa kita suruh tinggal di ada rumahnya, itu yang terkadang masih ada dalam dirinya, hati nuraninya itu masih ada seperti itu. Nah, memang kalau kita tetap mau dengan betul-betul fokus, betul-betul bahwa berdasarkan instruksi, yang kita butuhkan itu memang aparat pemerintah desa, kecamatan, sampai di tataran pusat itu harus memang satu naungan koordinasi lah ceritanya. Masa ada daerah yang lockdown daerah setempat sendiri tanpa instruksi, masa ada yang melakukan aktivitas lockdown sendiri tanpa ada aktivitas penyampaian dari pusat. Ini kan artinya bertentangan loh. Nah, itu yang terjadi di antara kita. Jadi yang di Kahu tadi itu 14 hari di karantina. Apakah semua kecamatan di Kabupaten Bone melakukan hal seperti itu? Untuk pembicaraan di awal, ke teman-teman pemerintah setempat bersepakat, nanti ketika memang sudah jelas bahwa ada kasus seperti ini yang terjadi dan sudah ada yang terinfeksi,
maka yang harus kita lakukan adalah menyediakan satu tempat, entahkah dia di sekolah kah, di manakah, yang jelas memuat beberapa orang, kita akan kumpulkan di sana, kita akan sampai selama batas waktu minimal 14 hari, setelah itu baru mereka bisa kembali. Nah, beda seperti di kota-kota lain seperti Probolinggo. Probolinggo itu di sana memang sudah ada tempat karantinanya setiap orang yang datang dari Malang, Surabaya, yang artinya yang mereka yang kerja di luar kota, mereka yang melanjutkan pendidikan di luar kota untuk kembali ke kampungnya. Nah, sekarang dia sudah kumpulkan masyarakat di situ sekitar 480 orang yang mereka sudah karantinakan, artinya mereka yang sudah beraktivitas di luar kota. Artinya memang dia sikap dan dia siap sekali dalam menghadapi tentang kasus ini. Nah, itulah yang kita butuhkan dari setiap pemerintah, setiap kota yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ini. Menurut Bung Aldi, apakah proses perpindahan penduduk ini dari kota-kota ke kabupaten itu tidak akan menambah jumlah angka kasus COVID-19 di Indonesia, Bung? Ya, makanya tentang persoalan kasus ini, kalau di daerah pun kita tidak bisa mengambil langsung sampel hal bukti nyata ya, karena di kota saja belum bisa full secara pemeriksaan dan alatnya belum sampai ke situ. Setidaknya, kalaupun setidaknya dengan cara ini tidak masing-masing kita melindungi keluarganya kita, dan setiap tempat yang disediakan itu minimal memiliki jarak. Artinya kalau teorinya kemarin saya baca, dalam terjangkit virus itu mereka di satu kamarkan dengan betul-betul dengan yang sesuai dengan level penyakitnya lah. Jangan orang sehat kemudian digabungkan, jangan orang yang baru terjangkit virus yang tidak perlu dikasih masuk dalam isolasi, dikasih masuk. Itu lebih parah lagi. Maksudnya saya, kalau memang ada 1 orang, 2, 3 orang yang betul-betul parah, ya di tempat khusus lah. Bedakan dengan yang lain. Yang lain itu mungkin butuh hanya motivasi dari keluarga, penyampai keluarga, itu akan dengan sembuh dengan sendirinya. Ya. Nah, makanya kalau kita nonton artis yang siapa yang artis ini sembuh ini kemarin, Bimo, istrinya Bimo ya, siapa ya? Oh, itu ya, oke. Ya, ada di akun channel YouTube-nya itu, kalau kita tonton itu, memang sakit sekali sih kalau kita dijangkit namanya, divonis namanya virus. Tapi dukungan keluarga, dukungan support dari teman-teman, kerabat terdekatnya, sehingga dia bisa melewati itu. Artinya, bisa kita lewati ini, bisa. Dan kita tidak bisa anggap enteng bahwa meskipun kita rajin olahraga, rajin ini, kita tidak akan terkena virus. Kurang bagaimana lagi kalau kita lihat IG-nya dia. Setiap hari berolahraga, makanannya lagi apalagi bergizi setiap hari makanannya. Dan kebutuhan dan kehidupannya bersih. Jadi tentang kasus COVID ini, dia tidak memandang bulu kau dari kelahiran mana, keturunan mana, dia akan kena kita semua ini kalau kita tidak waspada. Tapi lagi-lagi saya bilang adalah kita tidak boleh menakutkan warga masyarakat Indonesia. Kita harus tetap menyampaikan hal positifnya. Kalau saya ini pemerintah bersepakat bahwa tidak ada lagi pemberitaan di media tentang kasus ini, tidak boleh lagi ada pemberitaan tentang kasus seperti ini. Itu akan setidaknya tidak ada paranoid yang ada di kepalanya masyarakat. Tapi banyak akun fake, banyak ini yang menyampaikan terus kasus ini sehingga kita semakin takut. Begitu yang terjadi saya lihat itu. Oke. Saya sudah bisa menarik kesimpulannya, Bung Aldi. Ya, saya harap seperti itu ya. Ketua, mudah-mudahan kita tetap melaksanakan aksi kemanusiaan, tetap kita jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan sebelum makan. Mudah-mudahan badai ini saya yakin bumi segera membaik ketika kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Saya kira seperti itu, Ketua. Apa pesan sama saya dan teman-teman pemuda yang lain untuk hadapi COVID-19 ini? 2 kalimat mungkin ada pesan untuk saya dan teman-teman pemuda yang lain. Oh, siap. Pesan saya untuk saudara saya, untuk kita, Ketua, saya lihat ini pergerakannya luar biasa sekali, khususnya membantu masyarakat tetap semangat ya, meskipun badai ini tetap kita diserang terus, tapi ketua masih memiliki motivasi dan semangat untuk membantu masyarakat. Nah, bukan cuma ketua dan seluruh masyarakat yang masih terlibat dengan kasus penanganan ini, dokter, pihak kesehatan, semua mudah-mudahan tetap semangat dan jangan pernah lelah
jangan pernah lelah tetap menghadapi tentang kasus ini. Banyak yang sudah mengeluh, banyak yang sudah mengundurkan diri dari berita saya lihat karena mungkin mereka tidak mendapatkan fasilitas. Bahkan banyak yang komentari kenapa begini dan sebagainya, tetapi mungkin ada alasan lain yang dilakukan pemerintah supaya menangani tentang kasus ini. Tapi saya harap berikanlah pengharapan yang tinggi, berikanlah sesuatu hal yang besar buat mereka yang berjuang untuk melawan ini. Jangan diacukan, jangan diketawai, jangan dihujat, karena ini adalah aksi kemanusiaan. Setidaknya kalau keluarga kalian sehat-sehat, alhamdulillah. Terus mudah-mudahan keluarga kita juga semua sehat, teman-teman kita juga sehat, dan mudah-mudahan juga secara pribadi tidak kena. Kalaupun teman-teman yang kena, jangan paranoid lah, jangan takut lah, kalian pasti melewati itu. Kita ini memiliki cita-cita yang sangat besar ke depannya, masih panjang perjalanan kita. Kan tidak enak kalau tiba-tiba nanti dicerita sama teman, Adil itu teman saya dulu dibilang Adil, tapi dia meninggal karena corona. Gitu kan, aduh begitu. Tetap semangat ya Ketua, mudah-mudahan aksi sosialnya terus berlanjut. Nanti kita bisa kolaborasi apa yang bisa kita kerjasamakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oke, pesan saya mudah-mudahan pemerintah mendengar apa yang menjadi keluhannya kita. Mudah-mudahan pemerintah dengan hasil bicaranya kemarin bantuan kartu prakerja dan sebagainya itu segera diberlakukan supaya masyarakat dengan bisa tertib apa yang disampaikan mengenai intrusi yang sudah tersebar dari beberapa bulan kemarin. Terus terang dia akan tetap stay di rumahnya, dia akan tidak melakukan aktivitas di luar ketika pemerintah menjaminkan tentang persoalan kehidupannya, cicilannya dan sebagainya, dia akan tetap di rumahnya. Tetapi selama pemerintah hanya sekedar berbicara, hanya sekedar berjanji, maka yang terjadi adalah masyarakat tetap akan beraktivitas. Dia pasti seperti itu. Konkret sekali itu ini Pak saya, mudah-mudahan ini tersampaikan. Konkret sekali. Keren. Siap. Itulah sahabat saya, Andi Adil, yang kemarin waktu beliau masih berstatus mahasiswa, menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Stiamkop Makassar. Siap. Sekarang beliau banyak bergerak di dunia kepemudaan, di dunia entertain juga, YouTube, dan untuk memotivasi dan mengembangkan kepemudaan tentunya Pak Ketua ya. Ya, mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan kita bisa melewati kasus ini dan mudah-mudahan kita sehat semua Ketua. Oke Pak Ketua, ditunggu kolaborasinya nah, undangannya. Siap. Thank you Ketua. Oke, sampai sehat. Ketemu di lain waktu. Sehat selalu. Diskusi lain waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wako. See you the next video.